Halo teman-teman, di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam Islam, hari akhir. Ini bukan cuma soal dunia bakal kiamat, tapi lebih ke sebuah perjalanan terakhir yang dipercaya akan dialami oleh setiap jiwa. Yuk, kita mulai. Nah, ayat ini jadi titik start kita. Sebuah pengingat yang nancep banget kalau hidup ini ada batasnya. Kematian itu pasti datang. Dan kesadaran inilah yang jadi kunci buat ngerti kenapa konsep hari akhir itu penting banget dalam iman seorang muslim. Oke, dari kematian satu orang, sekarang kita geser ke konsep yang skalanya jauh lebih besar. Percaya sama hari akhir atau hari kiamat, itu adalah rukun iman yang kelima. Artinya, ini salah satu pilar utama yang jadi pondasi seluruh keyakinan dalam Islam. Nah, sumber materi kita ini ngebedain kiamat jadi dua jenis. Pertama, ada kiamat sugra atau kiamat kecil. Ini tuh yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Kematian seseorang, bencana alam kayak gempa atau banjir. Terus, yang kedua, ada kiamat kubra. Nah, ini dia kiamat besar yang jadi akhir dari segalanya di alam semesta. Coba deh bayangin, gambaran ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya kiamat kubra itu. Bukan cuma sekedar berakhir, tapi sebuah kehancuran total di mana semua aturan fisika yang kita tahu seakan-akan nggak berlaku lagi. Manusia yang tadinya ngerasa kuat, jadi kayak laron yang berterbangan tanpa arah. Dan gunung yang kita lihat kokoh banget, jadi seringan bulu. Menurut sumber yang kita bahas, sebelum kiamat besar itu datang, ada tanda-tanda kecilnya dulu. Dan yang menarik, tanda-tanda ini ternyata bukan fenomena alam, tapi lebih ke pergeseran di masyarakat. Kayak misalnya, kebohongan dan fitnah jadi hal biasa, tatanan keluarga mulai rusak, dan kekacauan moral terjadi di mana-mana. Oke, setelah tanda-tanda sosial tadi, barulah muncul tanda-tanda besar yang sifatnya, wah ini udah level kosmik dan supranatural. Kejadian kayak matahari terbit dari barat atau munculnya Dajjal yang disebut sebagai pembawa fitnah terbesar, ini semua dianggap sebagai sinyal terakhir bahwa kehancuran total alam semesta sudah di depan mata. Oke, pertanyaannya sekarang, setelah dunia ini berakhir, terus gimana nasib jiwa kita? Nah, disinilah perjalanan baru dimulai. Kita pindah dari alam yang bisa kita lihat ke alam yang nggak terlihat, atau alam gaib. Jadi, tahap paling awal setelah meninggal itu namanya alam barzah, atau alam kubur. Anggap aja ini kayak semacam ruang tunggu antara dunia dan akhirat. Disinilah jiwa untuk pertama kalinya dimintai pertanggungjawaban, ditanya sama malaikat mungkar dan nakir soal keyakinan dasarnya selama di dunia. Lanjut dari alam barzah, setelah alam semesta ini hancur lebur, tiupan sangkakala kedua bakal menggelegar. Inilah yang disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Coba bayangin, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir di bumi, semuanya bangkit lagi bareng-bareng untuk memulai babak selanjutnya. Begitu bangkit, semua orang langsung dikumpulin di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Dan suasananya di sini digambarkan tegang banget, matahari katanya didekatkan jadi panasnya luar biasa. Di saat kayak gini, satu-satunya yang bisa jadi peneduh adalah amal baik kita selama di dunia. Nah, di tahap berikutnya inilah bagian yang paling bikin deg-degan mungkin ya. Proses pengadilannya dimulai. Setiap detil kehidupan kita bakal dihitung, nggak ada satupun yang kelewat. Ini namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan yang paling krusial di sini, kita udah nggak bisa bohong lagi. Kenapa? Karena mulut kita dikunci. Yang ngomong, yang jadi saksi justru tangan dan kaki kita sendiri. Tangan kita bakal cerita apa yang pernah dilakukannya. Kaki kita juga bakal bersaksi kemana aja dia melangkah. Oke, setelah semua perbuatan diungkap, sampailah kita di Yaumul Mizan, hari penimbangan. Jadi bakal ada timbangan super adil yang menimbang semua amal baik dan buruk kita. Bukan cuma soal jumlahnya, tapi juga soal kualitas, niat, dan keikhlasan di balik setiap perbuatan. Terus, apa sih amalan yang paling berat timbangannya di sisi kebaikan? Nah, menurut sumber ini, jawabannya bukan cuma soal ibadah ritual, tapi akhlak terpuji, karakter yang baik. Ini nunjukin betapa pentingnya cara kita bersikap ke sesama, kejujuran kita, kesabaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah semua proses yang detail tadi, dihitung, ditimbang, akhirnya perjalanan jiwa ini sampai juga di puncaknya. Momen penentuan, di mana setiap orang akan menerima balasan yang setimpal. Inilah yang disebut Yaumul Jaza, hari pembalasan. Simpelnya, ini adalah hari pembagian rapor akhir. Yang amal baiknya berat dapat surga, yang ringan menghadapi konsekuensinya di neraka. Poin utamanya adalah keadilan yang mutlak. Setiap orang dapat balasan yang pas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
Oke, kita udah ngebahas perjalanannya dari A sampai Z. Tapi sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, terus apa gunanya kita ngomongin ini semua? Apa untungnya buat kita yang masih hidup sekarang? Pertanyaan yang bagus. Nah, salah satu penerapan paling nyata dari keyakinan ini dalam hidup kita sehari-hari itu ada di sebuah kalimat yang disebut kalimat tarji. Ini adalah kalimat yang diucapkan pas kita dengar kabar duka atau kena musibah. Kalimatnya adalah, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ini bukan cuma ucapan belasungkawa loh. Ini tuh pengingat buat diri sendiri bahwa kita semua ini cuma sementara lagi dalam perjalanan pulang. Jadi intinya apa? Percaya sama hari akhir itu ternyata bukan cuma soal mikirin masa depan yang jauh di sana, tapi ini justru ngebentuk cara kita hidup sekarang, bikin kita jadi lebih tanggung jawab, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih semangat berbuat baik, dan yang penting bisa lebih tenang pas ngadepin masalah, karena kita tahu ada tujuan yang lebih besar. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita tahu gimana ujung dari perjalanan ini, kira-kira bakal beda nggak sih cara kita melangkah setiap harinya? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.